Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu fitur penting di Excel, yaitu formula atau rumus. Nah, fitur ini apabila kita paham cara menggunakannya akan sangat membantu kita dalam melakukan perhitungan-perhitungan menggunakan Excel. Nah, video ini sebenarnya adalah untuk pemula dalam Excel, ya. Jadi mereka yang belum terlalu banyak menggunakan Excel untuk perhitungan-perhitungan. Nah, apabila kalian sudah termasuk mahir dalam menggunakan Excel, mungkin video ini akan sedikit membosankan karena memang diperuntukkan bagi mereka yang belum paham, ya, yang dijelaskan di dalamnya pun yang dasar-dasar sekali. Tujuannya agar mereka yang baru belajar tentang Excel, terutama tentang rumus dan fungsi, mereka bisa memahami mulai dari dasar-dasarnya. Oke. Baiklah, kita mulai ya, bahwa di dalam Excel sebenarnya kita menggunakan operasi standar matematika, operasi standar perhitungan matematika itu sama saja dengan yang biasa kita lakukan apabila kita menggunakan kalkulator atau alat perhitungan yang lain. Ya, jadi untuk penjumlahan kita tetap menggunakan tanda plus atau tambah. Untuk pengurangan kita menggunakan tanda minus pada keyboard. Sedangkan untuk perkalian kita menggunakan tanda bintang. Sedangkan untuk pembagian kita menggunakan garis miring, ya. Untuk pemangkatan kita menggunakan tanda sisip atau tudung, ya. Itu untuk pemangkatan. Nah, perbedaannya adalah bahwa di dalam Excel, kalau kita ingin memasukkan sebuah rumus atau kita ingin menulis rumus, maka yang kita lakukan pertama itu kita harus mulai rumus tersebut dengan sama dengan, ya. Nah, biasanya kan kalau kita dengan kalkulator kita katakan 5 tambah 5 sama dengan, ya kan begitu langkah atau urutan-urutannya. Pada Excel kita mendahului rumus kita itu dengan sama dengan. Jadi misalkan di sini kita ingin menulis 5 tambah 5, maka yang kita lakukan itu adalah sama dengan 5 tambah 5, lalu tekan enter. Ya, jadi seperti itu. Selalu awali rumus dengan sama dengan. Demikian pula misalnya untuk 8 kurang 3, 8 kurang 3, enter. Seperti itu ya. Sedangkan untuk perkalian sama dengan 2 bintang 3 itu enter sama dengan 6. Ya, jadi seperti itu dasarnya ya. Jangan lupa yang paling penting di sini adalah menggunakan tanda sama dengan sebelum rumus agar Excel itu paham atau tahu bahwa kita akan menghitung atau menggunakan rumus. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang sederhana ini. Saya hapus ini terlebih dahulu, kemudian saya hapus juga ini. Ya, jadi misalnya yang pertama kita ingin menghitung total anggaran Juni, yaitu 20 juta, ditambah dengan anggaran Juli 15 juta, berapa totalnya? Ya tentu kita sudah tahu itu 35 juta. Tetapi bagaimana caranya dengan menggunakan rumus? Ya, nah sekarang kita bawa kursor di lokasi yang ingin kita jadikan sebagai tempat meletakkan hasil perhitungannya. Nah, di sini kita mulai, jangan lupa sama dengan, kemudian kita tidak akan memasukkan 20 juta atau 15 juta di sini, tapi kita gunakan nama selnya. Nama selnya itu adalah pertemuan antara kolom, dalam hal ini adalah kolom D dengan nomor baris yaitu 10 bertemu di sini, maka ini disebut D10. Ya, jadi kita masukkan D10 kemudian tambah anggaran Juli itu berada di D11. D11 lalu kita enter di keyboard.
sama dengan 35 juta. Oke. Nah, kalau untuk mengedit rumus, kita double klik di sini, kita lakukan edit ya. Yang ingin saya jelaskan lagi bahwa begitu kita menggunakan sel reference seperti tadi atau sel rujukan, D10 sama D11 ini disebut dengan sel rujukan ya, karena kita merujuk ke sel D10, kita merujuk ke isi sel D11. Itu disebut reference cell atau sel rujukan dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini tampak bahwa sel yang kita gunakan dalam rumus itu akan diberi tanda seperti ini dan juga diberi warna, dan warnanya itu akan sama dengan warna yang kita gunakan dalam rumus. Jadi misalnya apabila kita ingin memeriksa rumus kita, bisa dengan mudah kita cek apakah D10 sudah masuk, D11 sudah masuk. Kalau misalnya sudah semuanya benar, tinggal kita menekan enter. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kita menggunakan referensi sel atau sel rujukan seperti itu, bukannya langsung memasukkan angkanya saja. Tujuannya adalah supaya apabila kita melakukan perubahan di sini, misalnya ada terjadi perubahan harga menjadi 25 juta, nah itu Excel akan langsung memberikan hasilnya secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menulis ulang rumusnya. Dan bayangkan kalau misalnya kita menggunakan langsung angkanya kita masukkan di sini, misalnya sama dengan 25 juta tambah 15 juta, maka kalau ada perubahan di sini itu secara otomatis kita juga harus mengubah angkanya di dalam rumus ya. Tetapi karena kita menggunakan sel rujukan, maka apapun yang ada dalam sel rujukan itulah yang akan dimasukkan dalam operasi rumusnya ya. Nah, bayangkan kalau misalnya kita memiliki banyak data, tentu itu akan sangat bermanfaat apabila kita menggunakan sel rujukan. Jadi seperti itu ya, tadi kita masukkan sama dengan, kemudian diketik secara manual sel rujukannya ya, dan kita gunakan notasi operasi matematika yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah penjumlahan. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Di sini ada nama barang, jumlah penjualan, harga per unit, dan ini jumlah penjualan maksudnya totalnya ya. Di sini nanti itu adalah hasil kali perkalian, hasil kali antara jumlah penjualan atau unit penjualan dikali dengan harga per unit. Untuk kursi, demikian juga untuk meja. Bagaimana caranya menghitung di sini? Ya, seperti tadi kita masukkan sama dengan. Nah, sekarang kita tidak ingin mengetiknya secara manual, bisa kita langsung mengklik saja sel yang kita mau pakai. Jadi di sini saya klik dan itu langsung masuk di sini B3. Kemudian tambah, klik di sini itu adalah C3, lalu tekan enter di keyboard. Nah, ini keliru kita karena kita tidak menggunakan perkalian. Yang kita inginkan di sini sebenarnya adalah perkalian. Itu. Jadi 12 kali 350.000 itu sama dengan 4.200.000. Nah, bagaimana dengan yang lain ini? Kita bisa lakukan dengan mudah dengan cara kita pilih dulu yang sudah ada rumusnya, kemudian kita bawa kursor ke sudut kanan bawah ini sampai dia berubah menjadi tanda plus seperti itu. Setelah berubah menjadi tanda plus, maka kita tinggal tekan lalu kita tarik. Itu artinya mengcopy rumus yang sudah ada ini ke sini ya. Jadi dengan mudah kita bisa mengcopy rumus tersebut ke tempat lain, di mana tempat lain itu menggunakan rumus yang sama, tentu dengan angkanya yang beda ya. Jadi secara Excel secara otomatis akan memberikan rumusnya. Misalnya di sini sama dengan B3 kali C3, sedangkan di sini itu adalah B4 kali C4, di sini adalah B5 kali C5 dan seterusnya.
Tentu kalau kita melakukan perubahan di sini, misalnya terjadi peningkatan jumlah penjualan, misalnya di sini sudah menjadi 6, secara otomatis juga hasilnya akan berubah, ya. Jadi itulah dasar-dasar dari penggunaan rumus di Excel. Ya, jangan lupa yang paling penting selalu gunakan sama dengan sebelum kita memasukkan rumusnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi kalian yang baru belajar tentang formula atau rumus di Excel.